Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silva Salsabila Putri dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ulang tentang apa itu lingkungan basis data. Nah, ini merupakan gambaran atau deskripsi dari lingkungan basis data. Jadi, sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya, saya akan menjelaskan dulu lingkungan basis data itu apa sih? Jadi, lingkungan basis data itu merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk berbisnis. Pengguna juga memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain sebagainya. Pengguna juga tidak punya hak mengakses data, baik secara fisik maupun logis, dan tujuan utamanya itu untuk menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Selanjutnya, ini ada arsitektur basis data. Pastinya dalam lingkungan basis data ini terdapat yang namanya arsitektur basis data ya. Jadi, pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika atau bisa disebut juga dengan INSI itu menetapkan arsitektur basis data itu sebagai 3 level abstraksi dalam database, yaitu ada level eksternal atau bisa disebut juga dengan level pandangan dan yang kedua juga ada level konseptual dan yang ketiga ada level internal atau bisa disebut juga dengan level fisik. Nah, level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda-beda dari user lainnya. Misalnya, untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan si usernya ini melihatnya dalam bentuk teks nama hari seperti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Data ini juga dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Akan tetapi sebenarnya dia ini secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Yang kedua ada level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Para level ini didefinisikan hubungan antara data secara logika, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Dan juga para administrator database harus memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian juga pada saat perancangan database. Mereka ini harus bisa membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Selanjutnya ada level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Dan juga pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi dalam penyimpanan, kompresasi data, dan enskripsi data. Nah, dalam data independence ini dia dibagi menjadi 2, yaitu ada physical data independence dan yang sedang kita yang sedang saya tampilkan ini yaitu logika data independence. Bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Nah, kalau yang physical data independence ini, dia bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Kalau yang tadi itu kan tanpa mengganggu eksternal skema ya, kalau yang physical ini dia tanpa mengganggu konseptual skema. Jadi, dengan kata lain itu physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Sedangkan kalau yang logical tadi dia menggunakan eksternal skema ya. Selanjutnya ini ada konsep data independence. Konsep dari data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi, lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau agen
pabrik atau agen peralatan atau software pengelolaan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Dan juga untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, dan yang terakhir ada memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integrasi pada data, memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan penggunaan. Selanjutnya ada pengertian DBMS. Pastinya dalam ruang lingkup basis data ada istilah yang namanya DBMS juga ya. Nah, sebenarnya apa sih DBMS itu? Jadi DBMS itu adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS juga, user pastinya akan lebih mudah mengontrol dengan memanipulasi data yang ada. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada di DBMS. Komponen di DBMS ini memiliki 5 komponen, diantaranya itu file manager, database manager, query processor, DML precompiler, dan DDL compiler. Nah, fungsi dari DBMS sendiri juga dia dapat mendefinisikan data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, juga konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang mengendalikan pengendaliannya diatur oleh DBMS. Dan dia juga berfungsi memanipulasi data, merupakan fungsi yang menampilkan data, mengubah data serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan, keamanan, dan integritas data, dan yang terakhir dia juga berfungsi untuk menyediakan data dictionary. Nah, mmm, yang selanjutnya ini ada, mmm yang selanjutnya ini ada salah satu bahasa yang digunakan di DBMS, yaitu DDL ya, atau Data Definition Language. Sebenarnya bahasa yang digunakan DBMS itu dia dibagi menjadi dua ya. Yang satunya ini, salah satunya ini, dan yang kedua itu ada Data Manipulation Language atau bisa disebut juga dengan DML. Sebenarnya apa sih Data Definition Language itu? Jadi dia ini bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Biasanya berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Dan juga dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Nah, yang selanjutnya juga ada Data Manipulation Language atau DML ya. Jadi dia ini bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Biasanya dia berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada DML diantaranya itu seperti select, insert, update, dan delete. Nah, arsitektur DBMS multi-user dia memiliki 3 rangkaian atau 3 jenis ya. Yang pertama ini ada teleprocessing. Teleprocessing merupakan arsitektur tradisional untuk sistem multi-user, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlahnya. Dan yang kedua ini ada file server ya. Biasanya file server itu proses distribusinya ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS menjalankan pada masing-masing workstation-nya, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Nah, yang ketiga ini juga ada silent saver. Silent saver ini biasanya dia menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai juga dengan namanya, ada sebuah maaf, ada sebuah pemrosesan silent yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya.
Nah, yang selanjutnya ini ada data dictionary. Data dictionary ini adalah tempat yang menyimpan informasi yang menggambarkan data dalam database. Dictionary juga biasa disebut juga dengan metode atau data mengenai data. Biasanya dia berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama item data yang ada dalam database, jenis dan ukuran item data, dan yang terakhir itu biasanya dia berisi tentang batasan untuk masing-masing item data. Nah, yang terakhir ini dia ada model data. Kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Dan di sini juga ada beberapa jenis model data ya. Di antaranya ada model data file datar atau bisa disebut juga dengan flat file data model. Nah, apa sih, model data file datar itu? Data flat file itu biasanya dia terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal berbentuk format, eee, file teks gitu. Informasi pada suatu flat file disimpan sebagai flags, dengan flags-nya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Nah, selain itu juga model data file datar itu dia juga memiliki kelemahan ya. Di antaranya itu flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan dan juga sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasinya. Lokasi fisik file data dengan file juga harus diketahui pastinya itu makin mempersulit ya. Nah, yang selanjutnya ini ada model data hierarki atau istilahnya hierarchical data model. Basis data hierarki satu tingkat ini di atas satu tingkat di atas basis data flat file ya, dia satu tingkat di atasnya. Dalam hal lain, kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antara kelompok data. Arsitektur model data hierarki dia berdasarkan konsep hubungan parents-nya ya, atau child. Dan juga pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada pada struktur yang paling atas, terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data tersebut. Nah, data hierarki juga dia memiliki kelebihan dan kekurangannya juga loh. Kelebihannya itu diantaranya data dapat dengan cepat dilakukan retrieve dan juga integrasi data mudah dilakukan pengaturannya. Nah, kelemahannya ini dia pengguna itu harus sangat familiar dengan struktur basis data dan juga sering terjadinya redundansi data atau pengulangan data yang secara berturut-turut. Nah, yang ketiga juga ada model data jaringan. Model basis data jaringan itu merupakan perbaikan dari model basis data hierarki gitu ya. Jadi dengan menambahkan kemampuan row table-nya untuk melakukan share relationship dengan child table gitu. Jadi juga dalam hal lain, child table dapat memiliki banyak root table dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu. Kelebihannya dia data lebih cepat diakses, user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks, dan kekurangannya juga dia ada struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi gitu. Perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. User juga harus memahami struktur basis datanya. Yang keempat ada model data relasional atau relational data model. Model basis data relasional itu merupakan model basis data yang paling populer, banyak digunakan sekarang ini. Unit utama yang disimpan pada basis adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Tabel terdiri baris dan kolom. Baris adalah mempresentasikan tabel atau record pada tabel dan kolom mempresentasikan flags pada tabel. Dan juga tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci ya atau kode. Nah,
Kelebihan dari basis data relasional ini dia sangat cepat diakses pastinya ya, dan juga struktur basis data mudah dilakukan perubahan, dan data berepresentasikan secara logik, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Selain itu juga dia memiliki kelemahan ya, di antaranya kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. Dan juga user harus familiar dengan relasi antar tabelnya. Nah, yang di sini juga ada model data keterhubungan entititas atau Entity Relationship Data Model. Nah, dia ini menjelaskan hubungan antara data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Relasi objek-objek dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu, dan pastinya ia juga memiliki kelebihan atau kekurangan juga ya. Nah, kita lanjut yang terakhir ini ada model data berorientasi objek atau bisa disebut juga dengan Object Oriented Data Model. Model basis data berorientasi objek itu dia adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java ya. Pastinya kita sudah sangat umum dengan istilah kata bahasa Java ya. Dan aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Objek database management system digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Dan model data berorientasi objek juga memiliki kelebihan, diantaranya pemrograman hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Dan juga objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Nah, kelemahannya ini user harus memahami konsep berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.